Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Kemalvi. Salam Slekoket Bandul Timbo. Kali ini saya akan unboxing ya dan review kalau bisa ya. VGA Colorful Battle AX gimana ya? Battle AX GeForce GTX Nvidia, product by WPG, 3 years warranty. Jadi warrantinya ada 3 tahun ya. Ini ada touring shaders seperti di GeForce yang kelas atas ya, high end ya. Ini middle lah ya, kelas bawah middle lah, mid end kalau dibilang ya. Sekarang sudah mid enggak N ya, mid start mungkin sekarang ya. GDDR6 DirectX 12 Ansel 1650 Super gitu ya. Kemudian key feature based on touring architecture, Nvidia GeForce Experience, Nvidia Ansel, Nvidia Highlight, Nvidia G-Sync compatible, game ready driver, Microsoft DirectX 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6, DisplayPort 1.4 ada DisplayPortnya ya, HDMI ada, Dual-Link DVI ada, SDCP 2.2, Nvidia GPU Boost. Oke, minimum system requirementnya ini bisa dibaca ya. Kalau mau dibaca tinggal di pause saja, atau mau saya bacain, capek baca terus. PCIe compliant motherboard with one dual with kali 16 graphic slot, 350 watt or greater system power supply. Minimal kan 350 watt, 1.5 gigs available hard disk space, 4 GB system memory, 8 GB recommended. RAM-nya ya, recommendednya 8 minimal. Bisa digunakan di Microsoft Windows 10 64 bit dan Windows 7 64 bit. Linux juga bisa 64 bit. 6-pin supplementary power connector. Jadi butuh satu kabel power konektornya dari power supply, tapi 6 pin aja. Oke, include in the box di porsinya. Oke. Sekarang lihat ini aja dulu. High quality electronic component. The excellent electronic component can lower the electric loss when the video card is working to save energy and increase efficiency. Jadi elektroniknya ini high quality component sehingga bisa mengecilkan power elektrik yang loss. Jadi panasnya itu lebih sedikit ya. Itu karena VGA sekarang ini wattnya sudah kecil-kecil kok dibanding yang dulu, seperti itu. Kemudian yang ini GPU core-nya selected through many technique drastically improve the experience with the latest games ya. Jadi dibilang katanya ada improvement yang sangat drastis dengan game yang saat ini ya. Jadi ini ada softwarenya dari Colorfulnya, dari GeForce-nya ya. GPU core selected through many technique drastically improve desainnya sama ini. Kalau mau baca tinggal di pause ya. Udah sendiri, capek saya baca terus. Nih. Sebentar ini. Nvidia Ansel turn screenshot into art with 360 HDR and super res photos. Jadi screenshotnya bisa 360 HDR and super res photo ya, bagus ini. Game ready driver. Oke, apalagi di sini. Nah, jadi 4 GB ya.
Oke, langsung aja kita buka. Lamaan ini kalau nggak buka. Tuh, ada guide-nya. Buang ini. Ini ada saya beli nih. Belinya berapa? 2.838.201. Ini saya beli tanggal berapa ini? Tanggal kemarin kok, ini tanggal 27 nih. 27 Januari ya. Aduh, susah banget cari VGA ini, nggak tahu kemana. Mungkin gara-gara harga Bitcoin naik ini ya, jadi banyak orang mining cari VGA susah sekali. Jadi harga-harga pada naik. Saya belinya aja 2,8 ya kan. Padahal ini di price list ya, di price list itu kalau pertama kali keluar itu 2,4 juta. Naiknya gila. Bahkan ada yang jual itu sampai 3.300.000 seperti itu. Ini saya cari yang murah, akhirnya dapat dah. Pakai anti statik ya. Ini anti statik ya. Jadi sehingga kalau di Indonesia ini kan kelembapannya tinggi, jadi aman sih, sebenarnya nggak butuh ini. Tapi kalau di Cina atau di negara-negara Eropa yang iklimnya subtropis gitu ya, kalau di Indonesia kan tropis, ini subtropis, iklim sedang, iklim dingin, itu butuh ini. Karena apa? Karena cuacanya itu kering, udaranya itu kering, sehingga banyak gesekan-gesekan elektron yang menghasilkan listrik. Jadi bisa bikin VGA ini atau elektro yang lain short seperti itu. Jadi ada sentakan listrik lah seperti itu. Makanya dibutuhkan ini kantong anti elektrik statis. Nah, seperti itu. Ini ya penampakannya, cakep banget. Fan-nya ada dual fan sudah. Udah gede guys. Ini ya, 1 kil ini ya. Loh. Ini 240 mili, berarti 24 cm. Nah. Ini dari WPG-nya 11 Januari. Saya belinya 27 Januari 2001. Oke, berarti ini barang sangat baru sekali ya. Nah, maaf ya kan, ada suara-suara piring. Ini, tapi sayangnya ini belum ada backplate-nya ya. Biasanya kan ada heatsink juga dari sini. Kemudian tampakan ini ada 3. DisplayPort, HDMI sama DVI. Ya, beginilah penampakannya. Keren ya. Kalau dicolok, tek. Nah, ada GeForce. Tapi ini belum RGB, nggak ada lampunya di sini. Keren sih, ada merah-merahnya ini. Build quality-nya juga bagus. Ini tak gini-giniin ya, yang dibengkok-bengkok ini nggak goyang gitu loh. Kemudian heatsinknya besar untuk di kelasnya dibandingkan Zotac yang kecil kan. Mungkin Zotac segini mungkin. Nah, segini ini nih, ini nggak ada, kecil. Meskipun Zotac dual fan ya. Perlu diingat juga kalau full ini meskipun merek Cina, dia itu merek yang nomor 1 di Cina. Jadi jangan remehkan Cina. Barang-barang Cina itu nggak sepenuhnya jelek. Dia bisa bikin yang jelek murah, dia juga bisa bikin yang mahal yang oke, punya kualitasnya. Kemudian pipe-nya cuma 1 ya, tapi dia bentuknya S ini ya. Jadi ini melingkar ke sini, srit. Terus yang ini melingkar ke sini, naik ke sini. Nih. Ini ya. Loh, ya kan? Kemudian dibalik lagi seperti ini. Pipe-nya cuma 1. Kalau dibandingin sama MSI 1650 Super Ventus OC, ini pipe-nya sudah 2 yang MSI itu. Sama yang ini kan
colorful yang biasa ya, ada lagi colorful yang iGame. Ini kan colorful Battle Edge, yang ada lagi yang colorful iGame itu pipe-nya juga 2 itu, jadi lebih mahal sedikit sih, terpaut 200-300 ribu lah. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya kan. Jangan lupa subscribe, like, dislike jika nggak suka, share, komen aja saya balas cepat pasti. Yang penting jangan lupa subscribe kalau komen ya. Thank you, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam slekokek Bandul Tibo. Oke, sekarang mau saya cek pakai Cinebench R15 open GL nya di run. Jadi untuk ngecek seberapa hebat GPU saya ini menggunakan colorful ya kan, 1650 super. Sebelumnya saya sudah pernah ngecek itu mendapatkan nilai itu ya, yang warnanya kuning itu ya, 1500 itu ya. Oke, kita cek lagi hasilnya berapa, kita tunggu sabar. GPU saya sudah, clocknya udah ngeden ya, udah mentok ya. Memang GPU ini dingin guys, beneran. Sudah saya coba-coba kesana kemari, dingin GPU ini, maksimal paling 60-70 itu jarang. Nah itu dia hasilnya ya, dapat 147,16 fps. Nah ini gara-gara apa kok bisa lebih besar daripada sebelumnya? Ya gara-gara di overclock ya GPU saya ya. Sebelumnya itu yang tidak saya overclock, yang 138. Oke, sekarang lagi tes render ya. Saya ngetes render video saya sebelumnya, yaitu unboxing SSD NVMe WD Blue ya. Ini CPR saya pasang 27 karena kamera saya kalau dilihat di properties detail itu menunjukkan total bitrate nya 27.000 ya, jadi saya tulis 27. Kemudian frame blending sama total estimate filenya ini 1,7 sekian giga ya, 1,7 giga, dan dapat diselesaikan dalam waktu ini. Untuk audionya cuma 5 detik ya. Kemudian untuk videonya cuma 2 menit aja. Keren kan, padahal videonya ada total berapa menit itu videonya, 9 menitan. Nah ini CPU nya tidak bekerja ya, bekerja sedikit-sedikit aja di 45 derajat. Kemudian clocknya memang itu saya overclock ya, 4,2. di RAM juga tidak ada yang lain saya. Kemudian untuk Nvidia nya GTX 1650 Super saya menggunakan itu. Nah ini baru bekerja, GPU nya bekerja 100% ya, namun suhunya tetap santuy 40 sekian derajat, 47 derajat. Ini enaknya kalau
pakai PC ya untuk render kenceng. Jadi sebelumnya sebelum pakai PC ini saya menggunakan PC jadul ya. Biasanya kalau 11 menit atau 10 menit saya bikin video gitu, ngerendernya bisa sampai 3 jam, 2,5 jam lah paling cepet, menggunakan CPU tapi. Nah, karena saya sudah punya PC yang baru ini, upgrade ya, jadi bisa 2 menit. Gila kan, biasanya 3 jam sekarang malah 2 menit ya, anggaplah 3 menit lah, paling lama 5 menit lah nanti kalau bikin lah. Nah itu guys, makanya ayo kita nabung sedikit-sedikit, beli PC yang lebih baik lagi, yang generasi saat inilah. Meskipun ini enggak bukan high end ya, ini cuma mid end aja mungkin kalau enggak low end ya middle lah, sekitar middle lah, lumayan lah ya. Oke, ini sebentar lagi selesai. Ini sudah 100%, tapi kenapa kok belum selesai? Oh masih finalisasi mungkin. Nah udah selesai kan ini yang sebelah kanan. Kemudian kita cek ya. Oh ini jadi videonya ini. Kita buka. Oke, kembali lagi bersama saya Akil. Wih kenceng amat, asem kaget gua. Udah selesai. Oke, selanjutnya tes PUBG ya. Ini kenapa kok FPS nya cuma 30 aja, derajatnya juga suhunya rendah ya, kemudian GPU nya frekuensinya 1500. Oh kenceng juga ya. Coba nembak dulu. Mungkin kita coba untuk ganti rata kanan ya. Oke, grafik ekstrim. Oke ya, oke. Kemudian UHD, USD. Oh nggak bisa coming soon. Duh, coming soon juga. Oke, SDR ya, oke lah, nggak saya baca pokoknya. Kita main dulu. Naik jadi 60 fps, tapi suhunya nggak panas-panas banget kok, santuy banget. Habisin pelurunya, nggak ada nge-lag ya, nggak ada nyantol-nyantol, lancar habis. Oke lah, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih atas yang sudah subscribe, like dan komen. Dislike aja kalau gak suka. Oke, langsung dislike aja kalau gak suka. Oke, salam selekokek Bandul Timbo.